Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kita dijauhkan dari macam bahaya dan macam penyakit. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang pada hari ini kita membahas tentang sholat 5 waktu. Apa sih itu sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Salat 5 waktu juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan setiap muslim, tak hanya sekedar ibadah. Pada dasarnya, salat 5 waktu berfungsi menjadi pengingat dalam hubungan yang dimiliki umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam yang akan melaksanakan sholat juga harus berpakaian dengan bersih dan sopan, serta menutup aurat sebagaimana yang diatur. Banyak muslim yang menunaikan sholat berjamaah di masjid, namun tak sedikit yang juga melaksanakannya di rumah atau di tempat-tempat tertentu yang disediakan. Jadi, sholat 5 waktu adalah sholat wajib yang harus dilaksanakan oleh orang yang pubertas atau seorang yang sudah dewasa. Jadi, mau keadaan apapun, mau kita sakit, mau pergian jauh, itu kita harus melaksanakan namanya sholat fardu. Kecuali kita sedang berhalangan seperti haid, nifas, atau yang lainnya yang memang dia tidak bisa menunaikan sholat wajib tersebut, tapi memang diwajibkan untuk sholat, kecuali haid ya, dan nifas. Dan sholat, sebelum kita menunaikan sholat, dianjurkan kita mandi terlebih dahulu dan membersihkan badan kita jika memang kita dari luar ya, karena karena keringat atau gimana, supaya sholat kita itu lebih nyaman, lebih fokus, lebih khusyuk. Dan sebelum menunaikan sholat kita juga harus berwudu terlebih dahulu. Dan mau kita sholat di masjid, di rumah, atau di tempat-tempat lainnya, itu kita diperbolehkan, tapi dengan syarat tempat tersebut bersih ya. Jika tempat tersebut kotor, maka cari tempat yang lain yang memang layak untuk menjadi tempat sholat kalian. Oke, next kita ke waktu sholat. Waktu sholat kapan sih? Kapan aja? Yang pertama subuh, yang dilakukan sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur, yang dilaksanakan di tengah hari agar umat manusia kembali mengingat Tuhan dan mencari bimbingannya. Yang ketiga adalah sholat asar, yang dilaksanakan pada sore hari, bertujuan agar umat muslim mengambil beberapa menit untuk mengingat Tuhan dan makna hidup mereka yang lebih besar. Yang kedua, maghrib, sholat maghrib, sholat yang dilaksanakan tepat setelah matahari terbenam. Sholat maghrib bertujuan agar umat Islam mengingat Tuhan lagi saat hari mulai terakhir. Isya, yang dilaksanakan di malam hari dengan tujuan umat Islam kembali menyempatkan diri untuk mengingat hadirat hidayah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini siapa yang sudah tahu gerakan sholat? Ayo, kalian sudah besar pasti sudah pada tahu ya gerakan sholat seperti apa. Nah, jika yang belum, maka lihat ke depan. Nah, ini adalah gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak dan berniat. Jadi sebelum kita memulai sholat, kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekah, membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. Yang keempat, ruku, kelima i'tidal, dan keenam sujud. Oke, sekarang siapa yang ingin bertanya dengan seputar sholat 5 waktu? Dipersilakan. Ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke. Tadi ada yang bertanya.
Ketika imam membaca surat pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Dia menyimak atau membaca Al-Fatihah. Nah, jika imam membaca surat pendek, kita dianjurkan untuk dia menyimak dan mendengarkan baik-baik bacaan imam. Dan yang kedua, ada yang bertanya, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaan dan melanjutkan ke gerakan berikutnya sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan? Kita mengikuti imam segera setelah gerakan imam. Jadi jika imam ruku ya kita ruku. Namun disarankan agar imam tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat agar dapat diikuti oleh makmum yang bermacam-macam kemampuan bacanya. Jadi jika kita misalnya kita sedang membaca surat pendek, tiba-tiba sebelum kita membaca surat pendek belum selesai, imam sudah ruku, maka kita mengikuti imam, kita ikut ruku. Dan imam pun harus tahu kemampuan, bukan mengetahui tapi imam itu harus lebih peka ya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada yang bertanya lagi. Apakah sholat fardu apakah sholat fardu harus berjamaah? Jawabannya tidak perlu. Jadi jika kita memang rumah kita di dekat masjid nih atau musola, kan kita nggak enak ya kalau sholat di rumah sendiri. Jadi kita bisa ikut sholat jamaah. Tapi kalau perempuan lebih baik di rumah. Tapi jika laki-laki lebih baik sholat berjamaah. Tapi jika tidak ingin berjamaah, tidak apa-apa. Yang penting kita telah menunaikan sholat. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak, saya ingin bertanya ini. Sholat itu rukun Islam yang keberapa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Oke, bagaimana niat sholat maghrib jika berjamaah? Coba ada yang bisa? Iya, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan mengakhiri pelajaran kali ini, pada hari ini. Pada intinya, kita sebagai umat muslim harus menunaikan yang namanya sholat fardu. Karena sholat fardu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nanti ketika kita meninggal, di akhirat nanti yang pertama ditanyakan adalah sholat kita. Kita nggak ditanya tentang yang lainnya, tapi kita ditanya tentang sholat. Maka kita sebagai umat muslim, kita harus menunaikan sholat. Karena jika umat muslim tidak menunaikan sholat, maka hukumnya dosa. Atau yang sudah balik tapi tidak menunaikan sholat, maka itu hukumnya dosa. Dan yang anak kecil bagaimana? Yang anak kecil dianjurkan untuk belajar atau kedua orang tuanya mengajarkan cara sholat, supaya nanti ketika dia sudah balik atau sudah dewasa, dia setelah mengetahui gerakan sholat, bacaan sholat, dan bagaimana niat sholat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita yang bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.